tadi kita belajar tentang mengidentifikasi unsur-unsur yang ada dalam iklan, slogan, dan juga poster. Nah, kita sekarang belajar tentang menelaah struktur dan kebahasaan sekaligus pola penyajian iklan, slogan, dan poster. Bisa diharap kalian dapat memahami materi yang Miss Adri sampaikan hari ini. Bab 2, materi tentang teks iklan, slogan, dan poster. Kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini ialah menelaah pola, struktur, dan kaidah kebahasaan iklan, slogan, dan poster. Nah, anak-anak, yang kita pelajari pertama kali hari ini ialah tentang pola penyajian iklan. Nah, bentuk-bentuk iklan yang beragam tentu memiliki karakteristik masing-masing dalam pola penyajiannya. Berikut adalah jenis-jenis iklan berdasarkan media yang digunakan. Yang pertama adalah iklan media cetak. Nah, iklan media cetak ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ialah iklan baris. Nah, iklan baris adalah iklan yang ditulis dengan mengandalkan kata-kata yang ditulis singkat dan terdiri atas beberapa baris dalam sebuah kolom. Contohnya anak-anak, di sini diringkas ya. Ini arti yang sebenarnya adalah seharusnya penulisnya itu dibutuhkan pegawai wanita lulusan SMA umur maksimal 26 tahun. Seperti itu ya. Nah, ini disingkat. Jadi iklan baris ciri khasnya itu adalah beberapa katanya disingkat-singkat. Kemudian ada iklan kolom nomor 2 ya. Jadi iklan kolom ini merupakan iklan yang pemasangannya dalam media berupa kolom-kolom. Bentuk iklan kolom ini cenderung besar, menggunakan teks, menyertakan gambar dan ilustrasinya menarik. Nah, ini kalian bisa melihat sendiri. Lalu yang ketiga ialah iklan display. Iklan display ini merupakan jenis iklan yang tentunya lebih besar dari iklan kolom. Ditampilkan pula gambar dan tulisan yang besar. Seperti itu. Nah, itu dalam iklan media cetak ya. Sekarang yang B ialah iklan elektronik. Nah, iklan elektronik adalah iklan yang dipublikasikan dalam media elektronik. Iklan elektronik dibagi menjadi 3 anak-anak. Yang pertama iklan radio. Iklan ini mengandalkan efek suara, baik itu berupa tuturan, musik, maupun bunyi-bunyi. Kemudian yang kedua ialah iklan televisi. Iklan ini mengandung unsur suara, gambar, dan gerak. Yang ketiga ialah iklan film. Iklan film tersaji dalam judul film atau produk sinema. Biasanya iklan film muncul sebelum film utama diputar. Jadi seperti trailer ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, berdasarkan isinya, iklan itu dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, iklan pengumuman atau pemberitahuan. Nah, iklan pengumuman atau pemberitahuan ini adalah iklan yang bertujuan untuk menarik perhatian khalayak umum tentang suatu hal. Misalnya iklan duka cita. Ada contohnya ya anak-anak. Kalau di dalam teks yang saya berikan ada iklan tentang donasi ya, seperti itu. Isinya adalah pengumuman atau pemberitahuan. Lalu selanjutnya, iklan penawaran atau iklan niaga. Nah, iklan niaga ini adalah iklan yang dibuat untuk memengaruhi masyarakat agar tertarik untuk membeli suatu produk barang maupun jasa yang diiklankan. Ini bisa saya memberikan contoh. Ada iklan sabun. Ya, banyak sekali iklan penawaran yang sudah kalian ketahui. Selanjutnya ialah iklan layanan masyarakat. Nah, iklan layanan masyarakat ini bertujuan untuk memberikan penerangan tentang suatu hal, misalnya larangan menggunakan narkoba, larangan merokok di tempat umum, ada juga larangan untuk boros menggunakan listrik dan sebagainya ya. Nah, ini ada iklannya tentang listrik, kemudian tentang gerakan masyarakat hidup sehat gitu ya di tengah pandemi COVID-19. Nah, ini contohnya adalah iklan layanan masyarakat. Baik, materi yang selanjutnya yaitu tentang struktur teks iklan. Yang pertama ialah pengenalan produk. Nah, pada bagian ini dapat pula disebut sebagai judul teks. Kemudian yang kedua ialah pernyataan persuasif. Nah, pada struktur ini berisi pernyataan yang mendorong pembaca atau pendengar untuk berbuat sesuatu. Bagian ini biasanya berupa pernyataan tentang kelebihan produk yang ditawarkan. Kemudian yang ketiga ialah amplifikasi, perluasan atau penjelasan tentang produk. Amplifikasi berisi deskripsi produk yang diiklankan anak-anak seperti spesifikasi,
cara mendapatkan produk yang diiklankan, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Nah, ini adalah contoh iklan. Ya, bisa aja memberikan kepada kalian. Nah, kira-kira bagian amplifikasinya yang mana? Bagian pernyataan persuasifnya, apakah ada? Kita lihat ya. Nah, pada contoh teks tersebut, pengenalan produk terdapat pada judulnya, yaitu Kuiper Video. Nah, pernyataan persuasifnya ada, yaitu ada ajakan ya, temukan cara belajar masa kini di Kuiper Video. Kemudian ada berupa slogan ya, pernyataan persuasifnya atau persuasifnya, belajarnya seru, kualitasnya nomor 1. Tapi untuk amplifikasinya tidak ada ya, harus menghubungi kemana gitu ya. Kemudian yang selanjutnya kita belajar tentang kaidah kebahasaan teks iklan. Yang pertama anak-anak ialah persuasif. Yang kedua imperatif. Ciri kebahasaan yang ketiga berima puitis. Ciri kebahasaan yang keempat berkesan positif. Ciri kebahasaan yang kelima ringkas, dan ciri kebahasaan yang terakhir ialah berupa fakta. Kita akan lihat satu persatu penjelasan setiap ciri-ciri kebahasaan iklan. Yang pertama ialah persuasif. Persuasif merupakan sesuatu yang sifatnya mengajak. Artinya, kata-kata dalam teks iklan itu bertujuan supaya para konsumen yakin dan percaya terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Kemudian yang kedua ialah imperatif. Apa itu imperatif? Imperatif merupakan permintaan, ajakan, dorongan, atau larangan. Contohnya yaitu kata, ikutilah, hadirilah, wujudkan, nyatakan, nikmati, sebaiknya, marilah, ayo, dan janganlah. Selanjutnya, yang ketiga ialah berima. Biasanya, kata-kata yang terdapat dalam sebuah iklan memiliki rima atau pengulangan nada yang sama agar iklannya menarik dan berkesan bagi konsumen. Perhatikan potongan teks iklan berikut. Kerja lembur bagai kuda, sampai lupa orang tua. Oh, hati terasa durhaka. Nah, ini contohnya ada pengulangan nada di akhir, seperti itu ya. Oke, selanjutnya ciri yang keempat ialah berkesan positif. Apa sih artinya berkesan positif? Sebuah barang atau produk yang ditawarkan akan memiliki saingan atau lawan. Nah, untuk itu, dalam sebuah iklan jangan sampai menjelek-jelekan atau bahkan sampai menghina produk atau jasa lain. Itu sama saja mau bersaing tapi dengan cara yang tidak sehat. Selanjutnya, ciri kebahasaan yang kelima ialah ringkas. Maksudnya ringkas di sini ialah tidak panjang lebar alias langsung menyampaikan maksud dan tujuannya. Iklan yang ringkas juga berfungsi memudahkan konsumen mengingat dan membuat kesan tersendiri. Lalu yang terakhir ialah yang keenam, cirinya yaitu berupa fakta. Iklan yang baik itu harus mengandung fakta, misalnya alamat perusahaannya yang benar, kemudian produknya benar-benar ada gitu ya. Biasanya sebuah fakta berupa pernyataan yang bisa dibuktikan kebenarannya dan bukan berupa pendapat seseorang. Bagaimana anak-anak? Sudah paham ya tentang materi yang bisa disampaikan hari ini? Baik, setelah itu jangan lupa kalian langsung di Google Classroom akan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Sampai jumpa, sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya.